Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jenar Kausar Sentano dengan NIM 2555042 PN 1947 dari Prodi Aquacultur. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi yaitu tentang distribusi biota pada ekosistem danau. Yang pertama, pengertian. Ekosistem danau adalah sistem ekologi perairan tawar yang relatif tertutup dan terbentuk secara alami atau buatan. Tempat terjadinya interaksi antara komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup, dan abiotik, yaitu unsur tak hidup seperti air, cahaya, suhu, dan mineral. Danau memiliki kondisi lingkungan yang bervariasi dari tepi hingga bagian terdalam, sehingga mempengaruhi jenis dan sebaran organisme yang hidup di dalamnya. Distribusi biota dalam danau menunjukkan bagaimana makhluk hidup tersebar secara horizontal dari tepi ke tengah dan secara vertikal dari permukaan ke dasar, tergantung pada faktor fisika, kimia, dan biologis lingkungan hidup. Yang kedua, ada pembagian zona ekologi dalam danau dan biotanya. Yang pertama, ada zona litoral atau daerah tepi. Untuk letak dan ciri-cirinya yaitu daerah tepi danau yang masih dapat ditembus cahaya matahari hingga dasar, umumnya dangkal dan suhu. Untuk kondisi lingkungan yaitu suhu relatif hangat, kaya oksigen, dan banyak bahan organik. Dan komponen biotiknya yaitu produsen tumbuhan air berakar seperti teratai atau nymphaea, eceng gondok, Eichhornia callicipes, hydrilla atau namanya hydrilla verticillata, dan alga. Untuk konsumennya yaitu ikan kecil, moluska, moluska atau telurnya keong air, serangga air, crustacea, udang kecil, dan amfibi seperti katak. Peran ekologis: tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi banyak organisme. Contoh aktivitas biologinya yaitu fotosintesis intensif dan rantai makanan awal dimulai di zona ini. Lalu yang kedua ada zona limnetik atau perairan terbuka. Letak dan ciri-cirinya itu terletak di bagian tengah danau yang masih mendapat cahaya matahari, namun terlalu dalam untuk tumbuhan berakar. Untuk kondisi lingkungannya, terjadi fluktuasi suhu dan kadar oksigen, masih terdapat proses fotosintesis. Untuk komponen biotiknya meliputi produsen fitoplankton seperti alga hijau, cyanobacteria, dan diatom. Untuk konsumen primernya ada zooplankton seperti Rotivera, Cladocera, dan Copepoda. Untuk konsumen sekunder, ikan pemakan plankton seperti ikan nila, dan ikan mas. Untuk konsumen puncaknya ada ikan predator seperti gabus atau cana, striata, dan lele atau Pelagius sp. Tujuan ekologisnya yaitu menjadi pusat produktivitas primer dan mendukung jaring-jaring makanan perairan terbuka. Selanjutnya ada zona profundal atau lapisan dalam. Letak dan cirinya yaitu terletak di bagian bawah danau yang dalam, tidak terjangkau cahaya matahari. Lalu untuk kondisi lingkungannya gelap, suhu dingin, dan kadar oksigen rendah. Kalau terjadi hipoksia dan tidak ada fotosintesis di dalamnya. Untuk komponen biotiknya meliputi organisme heterotrof seperti cacing, larva, serangga, dan bakteri anaerob. Beberapa ikan yang mampu hidup di kondisi rendah oksigen. Lalu untuk ekologisnya, tempat penguraian bahan organik dan lapisan atas danau. Yang keempat ada zona bending atau dasar danau. Letak dan ciri-cirinya yaitu lapisan paling bawah yang terdiri dari sedimen, lumpur, dan sisa organisme mati. Untuk kondisi lingkungan
ada oksigen dan kaya bahan organik. Untuk komponen biotik, yaitu ada decomposer dan detritus seperti cacing, larva, serangga, siput dasar, dan bakteri pengurai. Lalu ada peran ekologisnya, yaitu mendaur ulang nutrien ke lapisan atas sehingga menjaga kesuburan danau. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi biota. Distribusi organisme dalam danau tidak acak, melainkan ditentukan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama ada cahaya matahari, menentukan kedalaman zona fotosintesis atau zona eufotik. Semakin dalam, semakin sedikit cahaya, dan jumlah fotosintesnya menurun. Selanjutnya ada suhu air, yaitu mempengaruhi metabolisme organisme. Biasanya terjadi stratifikasi suhu, epilimnion penghangat, metalimnion transisi, dan hipolimnion dingin. Selanjutnya ada oksigen larut atau DO. Jika oksigen tinggi di permukaan dan rendah di kedalaman, maka dapat mempengaruhi pelimpahan ikan dan organisme aerob. Dan kesimpulannya yaitu distribusi biota dalam ekosistem danau mencerminkan adaptasi organisme terhadap kondisi lingkungan yang berbeda di setiap zona. Zona littoral dan limnetik kaya akan kehidupan karena banyak cahaya dan oksigen, sedangkan zona profundal dan bentik lebih miskin biota karena gelap dan kekurangan oksigen. Hubungan antara faktor biotik dan abiotik inilah yang menciptakan keseimbangan ekosistem danau secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.